Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan static routing di Cisco Packet Tracer. Saya telah menyiapkan sebuah file dengan topologi seperti ini. Ada 3 jaringan LAN dengan host masing-masing 14 buah, serta 2 jaringan WAN dengan host masing-masing 2 buah. Oke, sekarang langsung saja kita konfigurasi alamat IP-nya menggunakan tabel subnet yang sudah saya persiapkan. Di sini saya menggunakan teknik subnetting VLSM, sehingga saya akan mengkonfigurasi untuk subnet A, B, C, baru kemudian konfigurasi untuk masing-masing WAN. Di notepad ini, saya sudah menyiapkan alamat IP untuk masing-masing device. Untuk setiap end device, seperti PC dan laptop, saya akan menggunakan last usable address atau alamat terakhir dari subnetnya. Sementara untuk default gateway, saya gunakan first usable address alias alamat subnet pertamanya. Yuk kita konfigurasi semua. Oke, setelah semua terkonfigurasi, kita lakukan tes koneksi. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Ya, belum bisa ya. Kenapa? Karena kita belum setting routingnya. By default, si device hanya tahu device lain dalam network yang sama atau dalam LAN yang sama. Agar dia bisa mengirim paket ke device lain di jaringan yang berbeda, ya dia harus mengirimkan paket itu ke gateway. Selanjutnya, gateway lah yang akan meneruskan paket itu ke tempat lain. Gimana sih itu? Oke, konsepnya sama dengan kita kirim paket. Jadi kita nggak perlu tuh, kalau misalnya mau kirim paket harus datang sendiri ke alamat tujuan. Kita nggak perlu tahu detail rumahnya warna apa, rumah nomor berapa, menghadap kemana, dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu tuh kesana kemari mencari alamat, bisa-bisa nyasar kan ya. Oke, makanya kita percayakan aja sama tukang pos atau abang kurir. Nah, sama halnya di jaringan, kita percayakan saja sama router. Biar dia yang meneruskan paket, menentukan jalur paket ini dikirimkan akan melalui mana. Yang penting adalah paket akan sampai ke tujuan. Kita tinggal taruh paket kita ke default gateway. Selanjutnya, router lah yang akan menentukan paket ini akan dikirimkan ke mana. Sebagai contoh, kita ingin mengirimkan paket ke Palembang. Maka nanti dari pihak kantor pos akan menentukan paket ini, misalnya pertama dia akan dikirimkan ke Jakarta dulu, setelah ke Jakarta baru ke Palembang, dari Palembang kemudian nanti dia ke kecamatannya dan seterusnya.
Konsepnya sama seperti itu, jadi di jaringan menggunakan routing statis kita bisa membuat sebuah tabel routing berisi daftar daerah-daerah. Jadi kalau misalnya mau mengirimkan paket ke jaringan C, oh dia harus melewati B. Kalau mau mengirimkan paket ke jaringan E, oh dia harus melewati B dulu atau melewati C, dan seterusnya. Oke, lanjut. Terus bagaimana sih cara konfigurasi itu? Caranya gampang, kita langsung saja lakukan konfigurasi routernya. Masuk ke mode config. Ya. Jadi untuk konfigurasinya nanti kita akan menggunakan perintah IP root. IP root network address atau alamat tujuannya, alamat network yang akan dicapai, alamat network yang dituju, kemudian subnet mask dari network yang dituju. Yang berikutnya adalah next hop. Next hop itu apa? Next hop itu mirip dengan target lokasi berikutnya gitu ya. Jadi, next hop adalah alamat tujuan yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau di sini karena saya dari Jogja, saya akan mengirim ke Palembang misalnya, maka next hub-nya adalah Jakarta. Nah, kemudian nanti di Jakarta next hub-nya adalah Palembang dan seterusnya. Masing-masing router menyimpan data informasi routing ini menjadi sebuah tabel yang dinamakan tabel routing. Untuk teorinya teman-teman bisa cek di video saya yang lain, ada di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung lanjut. Nah, kita lakukan konfigurasi untuk masing-masing router. Kita tambahkan IP root-nya. Untuk router A, saya akan menambahkan rute menuju jaringan pada komputer PC 2 dan PC 3. Demikian juga di router B, saya akan menambahkan jaringan untuk ke PC 1 dan PC 3. Di router C, saya akan menambahkan jaringan ke PC 1 dan PC 2. Ya, konfigurasi telah selesai. Sekarang kita akan lakukan uji coba testing dengan mengirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Yeay, sekarang PC 1 ke PC 3 sudah terhubung, berarti konfigurasi static routing kita telah selesai. Terima kasih.